Hello everyone, in this video we are going to learn about how to write sentence in a form of obligation, suggestion, and prohibition. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis kalimat tentang obligation atau keharusan, suggestion, saran, dan juga prohibition atau larangan. Okay, so let's start. The first one, we will practice how to write obligation in form of affirmative sentence using must. Nah, yang pertama kita akan belajar di sini bagaimana menulis kalimat obligation atau kewajiban menggunakan kata must atau dalam bentuk kalimat positif. Oke. Nah, di sini ada kalimat bahasa Indonesia. Murid-murid harus pergi ke sekolah tepat waktu. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Okay, so it become student must go to school on time. Nah, di sini murid-murid menjadi kata student, harus, must, pergi, go, ke sekolah, to school, tepat waktu, on time. Okay. Nah, student di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian diikuti kata must, kemudian go sebagai verb one atau kata kerja dasar, kemudian to school dan on time merupakan adverb atau complement. Di sini kata keterangan yang menjadi pelengkap. Okay. Nah, contoh berikutnya. Kamu harus mengendarai mobil dengan hati-hati. In English, you must drive car carefully. Kamu menjadi you harus must mengendarai drive mobil car kemudian dengan hati-hati carefully. Okay. Sama seperti tadi, di sini kata pertama merupakan subjek kemudian diikuti dengan must. Kemudian kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar verb one, drive. Kemudian ada objek di sini, car, dan pelengkap berupa adverb yaitu carefully. Okay. Nah, jadi bisa kita simpulkan. So the conclusion is sentence pattern for obligation using must is subject followed by must and then verb one plus object or complement. And the last one is full stop. Jadi, untuk menulis kalimat obligation atau kewajiban menggunakan kata must, di sini polanya adalah subjek diikuti dengan kata must, kemudian kata must ini diikuti oleh kata kerja dasar atau verb one, dan diikuti oleh objek atau pelengkap, complement atau keterangan. Dan terakhir, ingat tanda titik. Okay, next. Obligation using must not or mustn't. Nah, berikutnya adalah bagaimana menulis kalimat obligation atau keharusan menggunakan kata must not atau mustn't yang artinya tidak boleh. Kalau tadi must artinya harus, sekarang must not artinya tidak boleh. Oke, anak-anak tidak boleh mengendarai sepeda motor. Children mustn't ride motorcycle. Oke. Jadi anak-anak di sini berubah menjadi children, tidak boleh mustn't atau must not mengendarai ride motorcycle adalah bahasa Inggris dari sepeda motor. Oke. Nah, sama seperti tadi, subjek sekarang diikuti dengan kata mustn't atau must not yang menunjukkan obligation dalam bentuk negatif. Ride kata kerja bentuk pertama atau dasar dan motorcycle di sini objeknya. Oke. Next, contoh kedua, kamu tidak boleh mengobrol di perpustakaan. You must not chat in library. Okay. Polanya sama seperti tadi. Ada subjek, kemudian diikuti kata mustn't atau must not, diikuti dengan verb one, ya di sini chat atau mengobrol. Kemudian yang terakhir di sini ada kata keterangan sebagai pelengkapnya yaitu in library. Okay, so the sentence pattern for obligation in negative form. Jadi untuk obligation dalam bentuk negatif di sini diikuti oleh subjek diikuti oleh kata must not atau bisa disingkat menjadi mustn't, kemudian verb one, kata kerja dasar, kemudian diikuti oleh objek atau pelengkap, complement, keterangan, ya, terakhir tanda titik. Okay, so now let's practice. Coba kita latihan sedikit untuk mengingat tadi tentang penggunaan must, kata yang harus, must, dan tidak boleh atau must not atau mustn't. Nah, di sini kalimat pertama, setiap orang harus memakai helm saat berkendara. Bahasa Inggrisnya menjadi setiap orang, everyone
must wear helmet when riding. Oke, setiap orang, everyone harus must memakai wear helm, di sini helmet, kemudian saat berkendara when riding. Oke. Nah, yang kedua, pengunjung tidak boleh memberi makan binatang di kebun binatang. Visitor must not feed animals at the zoo. Oke, jadi pengunjung bahasa Inggrisnya adalah visitors, tidak boleh must not atau mustn't memberi makan, feed, binatang, animals, di kebun binatang at the zoo. Oke, jadi zoo itu artinya kebun binatang. Oke, so after obligation, next we move to suggestion. Nah, berikutnya adalah suggestion, saran atau himbauan setelah tadi obligation ya. Oke, untuk sekarang adalah affirmative form atau bentuk positifnya menggunakan kata should yang artinya sebaiknya. Oke, kamu sebaiknya membawa jas hujan. Oke, so you should bring raincoat. Oke, you di sini sebagai subjek, kemudian diikuti kata should yang menunjukkan suggestion atau saran. Kemudian kata kerja bentuk pertamanya adalah bring, ya, kata kerja dari membawa dalam bahasa Inggris. Kemudian objeknya adalah raincoat atau jas hujan. Ini contohnya saran yang diberikan ketika misalnya cuaca mendung dan ada teman anak-anak atau seseorang yang Anda kenal ingin pergi keluar. Jadi kalian berikan saran, kamu sebaiknya membawa jas hujan untuk jaga-jaga kan supaya tidak kehujanan. Nah, contoh kedua, kita sebaiknya bicara dengan pelan. Bahasa Inggrisnya menjadi we should speak slowly. Oke. Di sini kita menjadi we, sebaiknya should, bicara speak dengan pelan, slowly. Oke. Polanya masih sama seperti tadi. Subjek diikuti kata should yang menunjukkan suggestion, ya. Kemudian speak, kata kerja bentuk pertamanya, dan slowly, complement atau pelengkap yang merupakan kata keterangan. So, the sentence pattern for suggestion in affirmative form, jadi untuk suggestion atau saran dalam bentuk afirmatif positif, polanya adalah subjek, diikuti kata should, yang artinya sebaiknya, diikuti kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti objek atau pelengkap berupa adverb. Terakhir tanda titik. Okay, so next, the negative form of suggestion using should not or shouldn't. Berikutnya adalah bentuk negatif dari saran atau himbauan menggunakan kata should not atau shouldn't yang artinya sebaiknya tidak. Saya sebaiknya tidak makan gorengan. Bahasa Inggrisnya, I shouldn't eat fritters. Oke. Jadi saya, jadi I sebaiknya tidak, shouldn't atau should not makan, eat, gorengan fritters. Oke. Jadi sama seperti tadi, ada subjek I, kemudian kata khusus yang menunjukkan suggestion yaitu should not atau shouldn't di sini. Kemudian kata kerja it, ya, kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar, dan terakhir ada objek fritters. Oke, ada tanda titik. Kalimat berikutnya, mereka sebaiknya tidak bicara dengan keras. They should not speak loudly. Mereka sebaiknya tidak berbicara dengan keras. Mereka, they, sebaiknya tidak, should not atau shouldn't tadi, bicara speak dengan keras, loudly. Oke, polanya sama. Subjek, kemudian should not atau shouldn't yang menunjukkan suggestion dalam bentuk negatif, speak, kata kerja bentuk pertama, loudly, complement, keterangan, ya, berupa adverb. Sorry, ini adverb of manner ya, bukan adverb of place, salah ya ketikanya. Oke. Nah, jadi polanya seperti apa? Oke, this one. Sentence patternnya adalah subject diikuti kata should not atau shouldn't, kemudian diikuti verb one, kata kerja dasar, berikutnya objek atau keterangan berupa pelengkapnya, dan terakhir tanda titik. Oke, itu untuk suggestion dalam bentuk negatif. Oke. Now, let's practice. Nah, di sini kalimatnya, kita sebaiknya makan sayur. Nah, disarankan untuk makan lebih banyak sayur. Bahasa Inggrisnya, we should eat vegetables. Kita sebaiknya makan sayur. Oke, we, kita, should, sebaiknya, eat, makan vegetables, sayur. Oke, berikutnya, ayah
Nah, di sini yang berikutnya adalah ayah sebaiknya tidak minum kopi terlalu banyak. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah father shouldn't drink coffee too much. Oke, ayah, father, sebaiknya tidak, shouldn't atau should not, minum, drink, kopi, coffee, terlalu banyak, too much. Oke, jadi father shouldn't drink coffee too much atau father shouldn't drink too much coffee. Boleh. Oke, next, the last one is prohibition. Nah, berikutnya adalah tentang larangan. So, the first one is prohibition using don't. Yang pertama adalah menulis kalimat larangan menggunakan kata don't, yang artinya dilarang atau jangan. Oke, contoh, jangan memberi makan binatang. Bahasa Inggrisnya adalah, ini contoh larangan yang biasa ditemukan di kebun binatang, ya. Don't feed the animals. Oke, jadi jangan, bahasa Inggrisnya adalah don't. Ya, jangan atau dilarang, bahasa Inggrisnya don't, memberi makan feed binatang the animals. Oke. Jadi untuk prohibition kalimatnya tidak diawali oleh subjek tapi langsung kata don't. Oke. Berikutnya diikuti oleh verb one, kata kerja dasar, dan terakhir ada objek. Nah, contoh berikutnya, dilarang berenang di sini. Jangan atau dilarang berenang di sini. Bahasa Inggrisnya adalah don't swim here. Oke. Jangan atau dilarang don't berenang swim di sini here. Oke, jadi ini adalah diawali kata tadi don't yang menunjukkan prohibition, kemudian swim verb one-nya, dan here complement pelengkap ya, keterangan tempatnya. So, sentence pattern. Nah, sentence pattern for prohibition using don't is don't followed by verb one and then object or complement. The last one is full stop. Nah, jadi untuk prohibition menggunakan kata don't, polanya adalah kata don't di awal kalimat diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau verb one. Berikutnya ada objek atau keterangan sebagai pelengkap dan terakhir tanda titik. Nah, kalau tadi prohibition menggunakan don't, sekarang prohibition using no menggunakan kata no yang artinya juga sama sebenarnya, dilarang atau jangan ya. Cuma akan ada perbedaan di sini pada penggunaan kata kerjanya. Nah, kalimatnya sama seperti tadi, jangan memberi makan binatang. Tapi kalau menggunakan no, maka menjadi no feeding the animals, bukan no feed, tapi no feeding the animals. Oke. Kata no akan diikuti oleh kata kerja bentuk dasar ditambahkan akhiran ing. Feed menjadi feeding. Kemudian objeknya tetap the animals. Oke. Jadi kalau no pasti diikuti oleh kata kerja berakhiran ing. Nah, contoh berikutnya lagi. Dilarang berenang di sini, masih sama seperti tadi kan? Tapi menggunakan no sekarang. Jadi no swimming here. Nah, kalau dilihat dari swim yang M-nya cuma 1 menjadi swimming. M-nya 2. Oke, polanya sama. No diikuti verb one plus ing. Kemudian ini adalah complement. Kenapa swimming menggunakan M2? Dari mana datangnya M lagi 1 ini? Jadi, ketika kata kerja berakhiran huruf mati, M, N, P, B, D, G, gitu ya. Dan di depan huruf mati terakhir ini ada 1 huruf hidup, maka huruf mati yang terakhir ini dibuat dulu double. Jadi, tambah lagi 1 M, baru tambahkan ing. Sama seperti run, menjadi running. Kalau jangan berlari, no running. Okay. So, the sentence pattern for prohibition using no is, jadi polanya untuk prohibition menggunakan kata no di sini adalah kalimatnya. Kata no diikuti dengan verb one, kata kerja dasar berakhiran ing, ya, tambahkan akhiran ing, kemudian diikuti oleh objek, kemudian pelengkap atau complement, dan terakhir tanda titik. Oke. Next, practice. Oke, sama seperti tadi. Sekarang latihannya. Dilarang merokok. Kalau menggunakan don't, maka menjadi don't smoke. Oke, bukan don't smoking, tapi don't smoke. Tapi kalau menggunakan no, akan menjadi no smoking. Oke. Nah, smoke di sini berubah menjadi smoking karena menggunakan no. E-nya dihilangkan, baru tambahkan akhiran ing. Dilarang tidur di kelas. Don't sleep in the class or in the classroom. Okay?
Dilarang don't, tidur sleep, di kelas in the classroom. Ya, dilarang atau jangan ini sama saja artinya. Kalau no, no sleeping in the class. Oke, jadi sleep-nya ditambahkan langsung akhiran ing. Oke. So, that's it. Okay, so that's all about how to write obligation, suggestion, and prohibition in a form of sentence. Jadi itu tadi bagaimana menulis kalimat dalam bentuk obligation, keharusan atau kewajiban, kemudian suggestion, saran atau himbauan, dan juga prohibition, larangan. Okay, so thank you so much for watching and see you on the next video.